Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Renda Marzoli sebagai moderator kelompok 4 dari mata kuliah pengembangan tes. Kami beranggotakan yang pertama yaitu Atika Putri Ramayanti sebagai penjelas pertama, dan yang kedua itu Dwi Rentika penjelas kedua, dan penjelas ketiga yaitu saya sendiri Erika Renda Marzoli. Penjelas keempat ada Ria Utami, dan penjelas kelima Rasipa Ersis. Kepada pemateri pertama Atika Putri Ramayanti, saya persilakan. Baiklah, yang pertama yaitu materi mengenai tujuan pengajaran dan keluaran hasil belajar. Nah, di dalam dunia pendidikan, kita tidak lepas dari kegiatan belajar dan mengajar. Dari sisi seorang guru, maka kita harus dipahami mengenai apa itu pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran merupakan bagian dari aktivitas pendidikan yang dilakukan seorang pengajar atau guru dalam memberikan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pengajaran ini sendiri, yang pertama yaitu ada tujuan institusional, yakni memenuhi tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tiap-tiap materi pengajaran. Yang ketiga ada tujuan instruktusional, yakni pencapaian siswa terhadap kompetensi tiap mata pelajaran. Kemudian yang terakhir ada kognitif, yakni berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif siswa. Dan ada tujuan afektif, yakni berkaitan dengan aspek nilai, sikap, perasaan, minat, dan perilaku siswa. Menurut teori Gagne, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia, human capabilities, yang terdiri atas A. Informasi verbal, B. Kecakapan intelektual, C. Strategi kognitif, D. Sikap, dan E. Kecakapan motorik. Nah, informasi verbal ialah hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal, kata-kata, atau kalimat. Kemudian kecakapan intelektual ialah kecakapan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian ada strategi kognitif, yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dalam mengelola manajemen keseluruhan aktivitasnya. Kemudian sikap. Nah, sikap ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu kecakapan motorik, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Rentika Sari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Atika. Kategori belajar menurut Gagne. Beberapa kategori belajar menurut Gagne 1979, kutipan dari Burhan Nugiantoro 1988 mengemukakan bahwa kompetensi dan kapabilitas sebagai bukti nyata hasil belajar dapat dibedakan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, keterampilan intelektual, yaitu kecakapan yang membuat seseorang berkompeten yang memungkinkan untuk menanggapi konseptualisasi lingkungannya. Yang kedua, strategi kognitif, yaitu kecakapan khusus yang amat penting yang kemungkinan siswa dapat belajar dan menentukan suatu secara mandiri. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mengatur seseorang untuk memilih cara, misalnya memilih cara belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, informasi verbal, yaitu hasil belajar yang berupa informasi dan pengetahuan verbal. Informasi ini dapat dibedakan ke dalam fakta, nama, prinsip, dan generalisasi. Yang keempat, keterampilan motor, yaitu hasil belajar yang berkaitan dengan gerakan otot seperti mengucapkan lafal-lafal bahasa, berdeklamasi, mengetik, dan sebagainya. Keterampilan motor biasanya merupakan persyaratan yang perlu dikuasai untuk dapat melakukan atau mempelajari sesuatu yang lain. Yang terakhir,
Sikap, attitude, yaitu sejumlah bentuk hasil belajar tersendiri yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, suka membaca, mencintai sastra atau seni, kesediaan bertanggung jawab. Pengaruh sikap terhadap seseorang adalah adanya reaksi yang bersifat positif atau negatif kepada orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom. Taksonomi menurut Bloom, ranah kognitif yang telah direvisi. Yang pertama yaitu mengingat, memahami, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Tujuan pendidikan dari taksonomi Bloom ada 3. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua adalah ranah efektif yang menerapkan aspek intelektual seperti perasaan, emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan penguasaan diri. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan, menarik, berenang, menari, dan yang lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ratna efektif. Ratna efektif adalah mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Ratna efektif menentukan keberhasilan belajar. Seseorang yang tidak memiliki minat pada belajar tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan studi secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran. Nah, ada juga aspek-aspeknya, itu ada 5. 1. Rek basic, yaitu penerimaan. Peserta didik dalam menerima, memperhatikan simulasi. 2. Responding, yaitu jawaban, memberi reaksi ponemi yang ada di lingkungan. 3. Yaitu valuing, yaitu penilaian kepercayaan terhadap suatu kebiasaan atau simulasi. 4. Yaitu horizontion, yaitu penghargaan. Penghargaan di sini prioritas dalam menilai berdasarkan pembandingan nilai yang berbeda. Sedangkan yang kelima, yang terakhir yaitu intrinsik, yaitu karakter atau nilai-nilai sistem nilai yang dapat mengontrolasikan sikap pelajar. Contohnya itu nilai-nilai contohnya nilai-nilai dalam melakukan hal yang sikap belajar dan sistem dapat mengontraksikan sikap belajarnya tertentu. Demikian itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Rasipa Eksis. Kepada Rasipa Eksis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran ABCD. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan harus memuat beberapa hal yang biasa dikenal dengan istilah ABCD. A itu sebagai audience, B itu sebagai behavior, C sebagai condition, dan D sebagai degree. Yang pertama adalah audience. Audience adalah pendengar atau peserta. Nah, yang dimaksud audience dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Yang kedua adalah behavior. Behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja. Misalnya, menyusun, menyajikan, menyebutkan, menyimak, menjelaskan, atau lainnya.
Yang ketiga adalah condition. Condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai. Yang terakhir adalah degree. Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini tergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.